Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali kali ini di mata kuliah perancangan percobaan. Ya, saya diberi amanah untuk memberikan materi tentang uji lanjut setelah analis seragam untuk 2 kali pertemuan, yaitu minggu ini dan minggu depan. Seperti yang tertera pada judul, yaitu uji lanjut setelah analis seragam, bahwa uji lanjut ini dilakukan setelah ada informasi dari analis seragam. Informasi itu berupa kalau perlakuan berpengaruh nyata. Ya. Jadi jika perlakuan berpengaruh nyata, maka kita dapat lanjutkan pengujiannya, ya, apakah nanti uji nilai tengah atau uji yang lain. Jadi syaratnya adalah perlakuan yang kita berikan itu berpengaruh nyata berdasarkan analis seragam. Sebaliknya, jika perlakuan tidak berpengaruh nyata, artinya semua perlakuan yang diberikan tidak memberikan pengaruh terhadap peubah yang diamati, maka tidak perlu dilanjutkan pengujiannya. Tidak perlu ada uji lanjut. Karena berarti perlakuan apapun juga itu sama, meskipun angkanya berbeda. Ya. Jadi uji lanjut ini dapat dilakukan jika persyaratan terpenuhi, yaitu perlakuan berpengaruh nyata. Perlakuan berpengaruh nyata artinya minimal ada sepasang perlakuan yang kita berikan itu berbeda terhadap peubah yang diamati. Sebagai contoh, kalau perlakuannya ada 3, A, B, dan C, berarti minimal ada sepasang. Sepasang itu bisa saja A dan B, B dan C, atau A dan C yang berbeda. Bisa 1, bisa sepasang, bisa 2 pasang, atau 3-tiganya berbeda. Ya, jadi kita ingin tahu mana yang berbeda. Atau uji lanjut mana yang akan kita pakai. Hal ini sangat tergantung dari model percobaannya. Apakah itu model acak atau model tetap. Model acak atau random model, ini model di mana yang dipelajari adalah populasi. Sehingga perlakuan yang kita berikan itu merupakan wakil dari populasi tersebut. Jadi yang akan keluar sebagai hasil adalah komponen ragam dari populasi. Sebagai contoh, kalau kita memberikan atau membuat perlakuan pemupukan N, pemupukan urea misalnya, ZA dan NPK, maka kalau model yang kita terapkan pada percobaan itu adalah model acak, artinya sampel pupuk yang kita berikan itu mewakili N yang ada di dunia ini, mewakili sampel yang lebih besar. Kesimpulan kita kalau model acak adalah lebih umum. Misalnya, N, pemberian pupuk N meningkatkan tinggi tanaman. Pemberian pupuk N meningkatkan produktivitas. Jadi karena modelnya acak, meskipun perlakuannya adalah urea, ZA, NPK, dan seterusnya, misalnya 4-5, tapi kesimpulan kita mewakili
populasi yang besar, mewakili pupuk N yang ada. Jadi kesimpulannya akan umum. Pupuk N berpengaruh. Ya. Contoh yang lain adalah model acak itu dalam kegiatan pemulihan tanaman. Ya. Sampel yang kita berikan adalah galur-galur yang kita uji ya di satu lokasi atau beberapa lokasi. Lalu kita ingin tahu apakah karakter yang kita amati itu dipengaruhi oleh genetik atau lingkungan. Meskipun populasinya terbatas yang kita uji, tapi kesimpulannya bisa kesimpulan yang lebih besar karena model acak. Ya. Jadi kesimpulannya adalah misalnya karakter pada tanaman itu lebih dipengaruhi oleh genetik daripada lingkungan. Misalnya seperti itu. Tergantung dari alat ukur nanti yang akan kita gunakan. Heritabilitas dan lain sebagainya misalnya. Itu adalah model acak. Sementara model tetap atau fixed model yang dipelajari hanyalah perlakuan yang bersangkutan, bukan populasinya. Jadi kalau misalnya pupuk tadi, urea, ZA, dan NPK, maka kesimpulan kita hanya pada pupuk itu saja. Mana kira-kira pupuk yang terbaik? Apakah urea, ZA, atau NPK terhadap peubah yang kita amati? Sebagai contoh, urea misalnya memberikan produktivitas yang lebih tinggi. Ini misal saja, dibandingkan dengan ZA dan NPK. Nah ini model tetap itu kesimpulan kita hanya pada perlakuan yang kita berikan. Tidak menyangkut populasi, mewakili populasi dari perlakuan itu. Kalau berhubungan dengan varietas, misalnya kalau menguji galur-galur itu, maka model tetap itu memberikan informasi galur mana yang terbaik. Galur mana yang paling pendek misalnya. Galur mana dan seterusnya. Jadi informasi-informasi galur itu nanti yang akan kita telusur lebih lanjut. Bukan informasi yang lebih umum tadi. Bukan heritabilitas dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya perlakuan berpengaruh nyata, maka uji lanjut mana yang akan kita gunakan tergantung dari model percobaan. Ya. Jadi sebagai contoh, ini adalah tabel analisis ragam. Di mana sumber keragamannya adalah perlakuan, galat, dan total. Dari informasi sumber keragaman ini dapat kita lihat bahwa ini adalah rancangan acak lengkap. Karena ulangannya tidak dimunculkan. Setelah ulangannya dimunculkan, rancangan kelompok lengkap teracak. Ya, jadi Anda juga harus terlatih juga melihat tabel lalu mencoba menghubungkan rancangannya apa. Derajat bebas, ini sudah tahu juga kalau derajat bebas perlakuan itu ada 2, berarti perlakuannya ada 3 dan seterusnya. Nah, analisis ragam ini menunjukkan bahwa F-nya, F hitung adalah 14,11. Ya. F hitung 14,11 itu tentu Anda sudah tahu dari pelajaran sebelumnya, diperoleh dari informasi kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat. 86,07 dibagi 6,1 sehingga dapatlah 14,11. 14,11 ini dibandingkan dengan F-tabel, yaitu 3,89. Tergantung dari perlakuan galat dan selang kepercayaan, yaitu 5%. Nah, dari informasi F-tabel ini, karena F hitung lebih besar dibanding F-tabel, maka diambil kesimpulan bahwa perlakuan berpengaruh nyata pada taraf 5%. Ya, perlakuan berpengaruh nyata pada taraf 5%. Nah, informasi ini sangat penting. Apa yang harus dilakukan? Nah, gitu. Setelah perlakuan berpengaruh nyata. Perlakuan berpengaruh nyata artinya bahwa ada minimal sepasang dari perlakuan itu yang berbeda. Ya. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya sangat tergantung dari modelnya.
Kalau modelnya model acak, maka yang akan digunakan adalah informasi kuadrat tengah. 86 dengan 6 ini untuk mencari heritabilitas misalnya. Sementara kalau dia model tetap, kita akan lanjutkan pengujiannya menggunakan metode pengujian nanti akan saya jelaskan. Nah, jadi ANOVA ini menjadi dasar untuk melakukan pengujian lanjutannya. Dan saya ingin tekankan lagi bahwa F hitung ini berasal dari kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan galat. Galat ini menjadi sangat penting. Kita tahu adalah galat, ya. Galat itu adalah lingkungan yang tidak bisa kita kontrol. Galat itu adalah kesalahan yang tidak berdosa. Kita sebutnya begitu. Sehingga apapun yang tidak bisa kita kontrol di lapangan, itu akan masuk ke galat. Perancangan percobaan itu ingin menekan sekecil mungkin galat. Kenapa harus sekecil mungkin? Karena galat ini menjadi dasar untuk mendapatkan F hitung. Kalau galatnya kecil, maka berarti pembaginya menjadi kecil. F hitungnya besar. Semakin besar F hitung, semakin bagus analisis ini, karena artinya semakin lebih besar dibandingkan dengan F tabel. Sekali lagi galat, ya. Jadi kalau misalnya perancangannya tidak tepat, harusnya rancangan kelompok lengkap teracak lalu menggunakan rancangan acak lengkap, maka hal-hal semacam itu di lapangan nanti angka-angkanya masuk ke galat. Galatnya menjadi besar, pembaginya menjadi besar. Ya. Atau ada tanaman-tanaman contoh yang seharusnya tidak masuk ke dalam ini karena kondisinya tidak memungkinkan, serangan penyakit berat, ya, terinjak oleh kerbau, misalnya kalau percobaannya di sawah, maka tanaman contoh itu tidak layak untuk masuk ke dalam analisis data. Harus dibuang terlebih dahulu agar tidak mempengaruhi galat. Atau juga kita tidak boleh salah dalam memasukkan angka, menginput data mentah ke dalam Excel misalnya kalau menggunakan Excel. Karena kalau kesalahan koma saja yang harusnya misalnya rata-rata 1,2, 1,3, 1,5, 1,7, 1,76 misalnya, lalu kemudian lupa atau terlewat menulis koma, maka menjadi 176. Nah, 176 ini akan mempengaruhi galat. Galatnya akan membesar. Jadi kalau galatnya besar, ditandai dengan kakaknya yang besar, koefisien keragaman, maka Anda harus cek dulu data mentahnya. Setelah cek data mentah clear, tidak ada lagi yang salah input, tidak ada lagi masalah di lapangan, maka kita bisa sikapi data ini untuk berikutnya. Ya, kembali bahwa galat ini menjadi sangat penting karena galat ini menentukan kesimpulan kita. Dan galat ini nanti akan dipakai dalam pengujian-pengujian berikutnya. Kita tidak lagi menggunakan kuadrat tengah perlakuan, kita hanya menggunakan kuadrat tengah galat. Ya. Nah, jadi kalau misalnya perlakuan berpengaruh nyata, dan berarti kita dapat melakukan pengujian lanjutannya, uji lanjut apa yang kita lakukan tergantung dari model, seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau dia model acak, berarti komponen ragam yang digunakan. Ya, kuadrat tengah perlakuan dengan kuadrat tengah galat nanti digunakan untuk menghitung heritabilitas, misalnya. Ya, di mata kuliah dasar pemulihan tanaman, saya kira sudah dipelajari. Nah, kalau modelnya adalah model tetap, tergantung dari perlakuan. Apakah perlakuan itu kualitatif atau perlakuan kuantitatif? Ya. Apa itu perlakuan kualitatif? Misalnya jenis pupuk. Ya, jenis pupuk urea, ZA, NPK, ya, KCL, SP36 itu adalah
jenis pupuk. Itu adalah perlakuan kualitatif. Varietas, YR64, Ciherang, IPB3S, Fatmawati, itu adalah perlakuan kualitatif. Warna misalnya warna kue. Warna kue biasanya untuk mewarnai bunga. Ya, anggrek misalnya anggrek putih bersih dicelupkan tangkainya ke pewarna tersebut nanti akan berwarna. Nah, perlakuan warna itu adalah perlakuan kualitatif, bukan peubah yang diamati. Bukan warna bunga, warna daun, itu adalah peubah yang diamati, yang kualitatif. Ini adalah perlakuannya yang diberikan kualitatif. Jadi, model tetap perlakuannya apa? Kualitatif atau kuantitatif. Kuantitatif itu adalah dosis pupuk. Misalnya 30, 60, 90, 120 misalnya. Itu adalah dosis 0, 30, 60, 90, 120. Itu adalah perlakuan kuantitatif. Perlakuan kuantitatif yang kita akan duga itu adalah dosis optimumnya berapa. Dosis pemupukan optimumnya berapa? Misalnya kalau pemupukan urea. Ya, dosis penyemprotannya berapa yang optimum? Misalnya penyemprotan herbisida atau penyemprotan hama dan penyakit. Itu adalah perlakuan kuantitatif berhubungan dengan angka-angka kuantitatif tadi. Nah, jadi kalau perlakuannya adalah kualitatif, maka tergantung dari pembandingan, apakah disiapkan atau tidak disiapkan. Pembandingan yang disiapkan artinya kita memberikan perlakuan kualitatif itu sudah kita rencanakan dapat dikelompok-kelompokkan. Varietas misalnya. Ada kelompok padi revolusi hijau, yaitu YR64 perlakuannya, kemudian Ciherang. Kemudian ada 3 IPB3S, Fatmawati, IPA2. Di mana di sini ada kelompok padi revolusi hijau, ada kelompok padi tipe baru, ada kelompok padi hibrida. Jadi perlakuan-perlakuan yang merupakan varietas, ada 6 atau 7 varietas tadi bisa dikelompok-kelompokkan. Nah, pembandingan itu disiapkan, dapat membandingkan antar kelompok. Apakah varietas padi tipe baru lebih tinggi dibandingkan dengan padi revolusi hijau? Apakah hibrida lebih tinggi dibandingkan dengan padi tipe baru? Jadi meskipun perlakuannya adalah varietas-varietas, tapi kita dapat membandingkan kelompok-kelompok itu. Dan kelompok itu berarti sudah kita siapkan untuk masuk ke dalam pembandingan. Kita akan uji dengan pembandingan linier disebut dengan kontras. Minggu depan kita akan bahas itu, yaitu ini adalah kontras ortogonal. Kemudian, kalau pembandingannya tidak dapat dikelompok-kelompokkan atau tidak diarahkan untuk mengelompokkan tadi, ya, misalnya padinya ada IR64, ada Ciherang, ada situ Bagendit, situ Patenggang, itu kan saja tidak untuk tentuan dikelompokkan, ada juga 3S dan macam-macam, maka kita tertarik pada rataannya. Dari semua perlakuan, nilai tengah dari semua perlakuan dari varietas tersebut bagaimana? Apakah situ Bagendit lebih tinggi dibandingkan Ciherang? Apakah IPB3S lebih tinggi dibandingkan yang lain? Berarti akan membandingkan rata-rata dari varietas yang kita jadikan perlakuan. Nah, kalau kita ingin membandingkan semua perlakuan, ada 5 atau 6 perlakuan, kita akan bandingkan sebuah mana yang terbaik. Maka pilihan uji lanjutnya adalah BNT, BNJ, atau UJGD. Jadi kita akan melihat yang sebelah kiri ini. Ya, BNT, BNJ, atau UJGD. Ada 3. Kita bisa membandingkan semua perlakuan yang ada. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik dibandingkan yang lain dan seterusnya. Mana yang terbaik? Sementara kalau dari perlakuan itu ada kontrolnya dan setiap perlakuan itu kita tertarik untuk membandingkannya dengan kontrol, maka ujinya tidak menggunakan 3 ini, BNT, BNJ, dan UJGD, tetapi kita gunakan uji Daniel.
Ya. Jadi uji Dannett itu adalah membandingkan setiap perlakuan dengan kontrol. Misalnya kalau paritas tadi, kontrolnya misalnya Ceherang karena sudah lebih dari 50% digunakan petani, maka kalau ada paritas baru, kita bandingkan dengan Ceherang. Semua calon paritas dibandingkan Ceherang. Kalau lebih tinggi dibandingkan Ceherang, berarti bagus. Misalnya seperti itu arahan kita. Maka ujinya adalah uji Dannett. Jadi kalau perlakuan kualitatif, pembandingan tidak disiapkan untuk membandingkan kelompok dengan kelompok, ada 4 uji nilai tengah, yaitu BNT, BNJ, UJGD, dan Dannett. Ya. Sementara kalau perlakuan kuantitatif, tadi saya sudah berikan contoh, ya, dengan angka-angka misalnya pupuk urea 0, 30, 60, 90, 120 kg per hektar, ya, dengan jarak sama atau jarak tidak sama. Yang kita nanti akan gunakan adalah jarak sama. Jarak sama itu berarti 0, 30, 60, 90, 120. Antar perlakuan itu jaraknya 30 kg. Ya. Maka kita akan arahnya adalah dosis pupuk mana yang optimum. Dan dosis yang optimum itu bisa saja tidak pada titik-titik perlakuan. Titik perlakuan kita adalah 0 tadi misalnya 30, 60, 90, 120. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 titik perlakuan kita. Dosis optimum bisa saja tidak di titik-titik itu. Tapi misalnya ada di antara 2 titik ini. Misalnya ada pada 80 kg. Berarti tidak pada titik. Nah, untuk mengetahui dosis optimum ini yang mungkin saja tidak pada titik, maka kita gunakan pembandingan linier kontras polinomial. Regresi yang akan apakah itu linier, kuadratik, kubik, dan seterusnya. Linier atau kuadratik. Kalau dia linier, berarti perlakuan ini masih meningkatkan, misalnya produktivitas. Ya, produktivitasnya. Aku nanya Randa kan lagi zoom ini. Bocor, silakan di stop dulu. Ya, jadi misalnya produktivitas tadi, ya, bisa kalau misalnya dia linier, makin tinggi pupuknya, makin tinggi produktivitasnya, atau kuadratik. Kalau kuadratik kita akan tahu kira-kira dosis yang optimal ada di mana. Dan ini tidak bisa kita bangkitkan informasi ini melalui uji yang 4 tadi. Ya. DMRT, BNJ, UJGD, dan Dannett. Kenapa tidak bisa? Karena keempat atau malah 3 ini, uji ini hanya membandingkan antar titik. Ya, 0, 30, 60, 90, 120. Jadi dia hanya melihat kira-kira perlakuan mana yang terbaik. Tidak mencari dosis optimum di antara perlakuan itu. Perlakuan itu yang terbaik bisa di titik 60, bisa di titik 90. Tidak bisa mengeluarkan angka yang 80 ini. Nah, untuk mengetahui titik optimumnya, maka kita gunakan pembandingan linier kontras, ya, polinomial. Ya. Baik, itu adalah yang akan kita diskusikan pada minggu ini. Itu adalah BNT, BNJ, UJGD, dan Dannett. Ada 4, sedangkan minggu depan kita akan mendiskusikan 2, yaitu pembandingan linier kontras ortogonal dan kontras polinomial. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Silakan langsung buka audionya dan langsung bertanya. Ya. Silakan. Ada 47 orang yang sudah masuk dalam room. Ya, kita ada 49, berarti ada 2 orang yang belum masuk room atau terlempar dari room, bisa saja. Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya akan lanjutkan.
satu persatu pembahasan tentang BNT, BNJ, UJGD, dan DANET. Ya. Jadi kalau perlakuan tidak direncanakan dan berdasarkan uji F, perlakuan berpengaruh nyata, maka kita akan lanjutkan ke uji nilai tengah. Beda nyata terkecil, LSD, ya, BNT dan LSD. Tuki itu beda nyata jujur atau BNJ, DANET, Duncan multiple ring test atau DMRT, atau uji jarak berganda Duncan. Dan yang keempat adalah DANET, perlakuan hanya pada kontrol. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah uji beda nyata terkecil atau disebut dengan BNT. Uji ini membandingkan nilai tengah secara berpasang-pasangan. Kalau ada 3 perlakuan, ya, yang kemudian ada ulangan, dapatlah nilai tengah dari peubah yang diamati dari perlakuan tersebut. Saya perlakuan A, nilai tengah peubahnya dibandingkan dengan nilai tengah peubah B, itu berarti sepasang. Membandingkan sepasang-sepasang. A dengan B, B dengan C, A dengan C, misalnya kalau dia 3. Ya. Jadi akan dibandingkan nilai tengah itu, ya. Tentu kalau dibandingkan nilai tengah itu ada standar. Standar itu yang nanti disebut dengan titik kritis dari BNT. Standar nilainya berapa? Ketika dikurangi A dengan B atau B dikurangin A, ya, akan mendapatkan selisih. Dan selisih itu dibandingkan dengan standar. Standarnya kita sebut dengan titik kritis BNT. Ya. Nah, pada BNT tiap kali membandingkan sepasang tadi A dengan B, B dengan C atau A dengan C, maka akan memiliki peluang salah jenis I sebesar alfa. Bandingkan A dengan B, salah sebesar alfa. Alfanya 5%, jadi 5% kesalahannya. B dengan C, 5%. A dengan C, 5%. Kalau tiga-tiganya digabung, 15% maksimum, tapi tiga-tiga digabung itu 13%. Ini berdasarkan perhitungan statistik. Jadi kalau perlakuannya adalah 2, sepasang saja, maka kesalahannya 5%. Perlakuannya 3, maka kesalahannya 13%. Perlakuannya 6, 40%. Perlakuannya 10, 60%. Dan perlakuannya 20, ini 90%. Dari informasi ini dapat kita lihat bahwa semakin besar perlakuan, maka faktor kesalahannya menjadi semakin besar. Ini yang menjadi kelemahan dari BNT. Dia tidak dapat atau sebaiknya tidak digunakan untuk membandingkan lebih dari 5 perlakuan. Karena berarti lebih dari 40% nantinya. 40% atau lebih. Ya, ini adalah kelemahannya. Dia akan meningkat dengan semakin banyaknya perlakuan yang dibandingkan. Jadi BNT akan efektif kalau perlakuannya kecil, 5 atau kurang. Kalau perlakuannya besar, kita akan gunakan uji yang lain. Nah, pengujian ini ditentukan hanya oleh derajat bebas Galat. Ya. Tentu ketika kita ingin menguji itu adalah ingin membandingkan nilai tengah tadi. A dengan B dengan hipotesis H0. Terima. A dengan B itu sama. Kalau tidak sama berarti tolak H0. Titik kritisnya tadi untuk membandingkan 2 nilai tengah kita perlu nilai titik kritis. Titik kritis itu disebut dengan titik kritis BNT. Di mana BNT sama dengan ya T alfa per 2 didasarkan pada tabel derajat bebas Galat yang bersesuaian
2S, S itu adalah kuadrat tengah galat, R itu adalah ulangan. Jadi akar dari 2S dibagi R dikalikan dengan T. Itu adalah titik kritis dari BNT. Ya. Sebagai contoh, ini adalah percobaan yang disusun secara rancangan acak lengkap. Peubah yang diamati adalah kandungan nitrogen. Objeknya adalah tanaman red clover yang diinokulasi dengan kombinasi kultur Rhizobium trifolii dan Rhizobium meliloti. Ada 6 kombinasi perlakuannya. Ada 6 perlakuan, yaitu dok 1, dok 5, dok 4, dok 3, dok 13, dan komposit dengan 5 ulangan. Ya, ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, 4, dan 5. Sehingga dari 5 ulangan, kita tidak tahu berapa tanaman contohnya, yang tampil hanyalah ulangan ini, maka bisa dirata-rata. Yaitu dalam hal ini untuk dok 1 adalah 28,8. Jadi ini dok 1 28,8, dok 5 24, dok 4 14,6, dok 7 19,9, dok 13 13,3, dan komposit 18,7. Ya, ini adalah informasi yang kita peroleh. Nah, kemudian data tadi ya ada 6 perlakuan, 3 ulangan ya. Kemudian dilakukan pengolahan. Ya. Pengolahan apakah manual atau menggunakan program sehingga muncullah analisis ragam seperti di tabel ini. Hasilnya di mana F hitung ya. F hitung itu berpengaruh sangat nyata dengan angkanya 14,7 dan bintang 2. Kalau bintang 2 itu berpengaruh sangat nyata. Atau berpengaruh nyata pada taraf 1%. Alfa dengan selang kepercayaan 99%. Perlakuannya 6 sehingga derajat bebasnya 5 dan galatnya 24. Sehingga ya kita bisa mendapatkan titik kritis pada BNT 0,05 ya dan titik kritis pada BNT 0,01. Berdasarkan informasi dari T dari tabel, kemudian rumusnya adalah T dikali akar dari 2 kali kuadrat tengah galat, dalam hal ini adalah 11,79, dibagi 5, 5 adalah ulangan, ya diakarkan tadi, dapatlah angka 4,5 pada taraf 5%. Pada taraf 1% dapat angka 6,1. Nah, standar ini, titik kritis ini akan dipakai untuk menguji nilai tengah dari perlakuan, dari peubah yang diamati pada perlakuan yang kita berikan. Ya. Langkah-langkahnya adalah kita mulai dengan mengurutkan nilai tengah tertinggi dari hasil perlakuan tersebut. Dalam hal ini 28,8 dan seterusnya perlakuan berikutnya untuk yang angka-angka yang lebih kecil sampai angka yang paling kecil 13,36 ya. Begitu. Diurutkan satu persatu. Setelah diurutkan maka kita kurangi dua nilai tengah itu. 28,8 dikurangi 24 misalnya. Ya. Itu adalah 4,8. Lalu selisih dua nilai tengah itu dibandingkan dengan titik kritisnya, yaitu 4,5. Karena selisihnya lebih tinggi dibandingkan dengan titik kritis, maka 28,8 berbeda dengan 24. Dua nilai tengah itu berbeda. Ya, karena titik kritisnya lebih kecil. Atau karena selisih di antara dua nilai tengah itu lebih besar dibandingkan dengan titik kritisnya. Nah, kalau selisih dengan angka yang berada pas di bawahnya itu sudah lebih besar, kita tidak perlu lagi menguji yang di bawahnya lagi, pasti lebih besar. Sehingga yang perlu kita uji adalah sepasang yang di bawahnya.
nomor 2 dan nomor 3. Kita uji. 24,0 dengan 19,9. Misalnya, 4,1 misalnya. Ya, 4,1 itu adalah lebih rendah dibandingkan dengan 8,1 sehingga perlu kita tarik garis. Karena dia tidak berbeda antara 2 dan 3. Karena lebih rendah dibandingkan dengan titik kritis. Kita tarik garis. Ya. Kemudian dari perlakuan yang kedua ini dengan perlakuan 4. Kita lihat ya, 24 dikurangi 18,7 dan ternyata lebih tinggi dibandingkan 4,5 sehingga garisnya tidak boleh diteruskan. Kalau diteruskan berarti dari perlakuan 5 sampai perlakuan 4 ini. Kemudian nomor 3 dan nomor 4 kita uji dan ternyata dia kurang dari 4,5 sehingga perlu kita tarik garis, dan 3 dan 5 ternyata lebih dari 4,5 sehingga garisnya berhenti, dan seterusnya sehingga muncullah garis-garis semacam ini ya, muncullah garis-garis semacam itu. Nah, dari informasi garis yang kita berikan, maka kita beri huruf kecil. Huruf kecil ini diberikan kepada nilai tengah yang terbesar. Ya. Nilai tengah yang terbesar. Ya. Kemudian kalau dia tidak sama dengan sebelahnya, maka huruf A tadi hanya pada satu perlakuan saja. Ya. Yang berikutnya adalah karena ada garis dari 2 dan 3, maka kita beri huruf yang berbeda dengan yang pertama tadi, yaitu huruf B. Ya. Dan B ini hanya berhenti sesuai dengan garisnya. Kemudian kita lanjutkan yang sama, tidak boleh sama hurufnya dengan yang sebelumnya, maka huruf C. Dan seterusnya, huruf D, huruf E. Nanti bisa latihan di praktikum bagaimana mendapatkan huruf-huruf ini. Sehingga kita dapat informasi bahwa perlakuan 1 ini nitrogennya 28,8 nilai tengahnya dan diikuti huruf A. Perlakuan 2 huruf B, 3 BC, 4 CD, 5 DE dan 6 E. Sehingga ya, susunan tabelnya seperti ini. Ya. Jadi ini adalah angka-angka nilai tengah tadi. Ini adalah huruf yang diperoleh tadi. Huruf A, B, BC, CD, DE, dan E. Angka yang diikuti oleh huruf yang sama misalnya adalah huruf B dengan B, ini ada sama-sama B, atau huruf C dengan C, atau huruf D dengan D, berarti sama E dengan E. Ini tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT pada taraf alfa 5%. Itu cara menarik kesimpulannya. Ya. Kesimpulan lain yang juga kita bisa bangkitkan dari sini adalah perlakuan 3-1 ini. Perlakuan 3-1 ini memberikan kandungan nitrogen tertinggi dibandingkan perlakuan-perlakuan lainnya. Karena dia huruf A sendiri, yang lainnya tidak ada A-nya. Jadi kita boleh mengambil kesimpulan bahwa 3-1 itu adalah perlakuan terbaik untuk kandungan nitrogen. Ya. Ini adalah uji BNT. Ada pertanyaan untuk BNT? Silakan. Kalau ada yang belum jelas, apakah masih bangun di situ? Tidak tertidur? Apakah suara saya terdengar? Jangan-jangan sudah tidak terdengar. Ada Pak. Terdengar, Pak. Alhamdulillah. Ya, saya pernah kejadian kuliah keluar dari ini, saya ngomong sendiri, sertanya ada di room, sayanya di luar. Jadi ngomong sendiri. Ya. Baik. Kita lanjutkan kepada pengujian yang kedua, yaitu beda nyata jujur atau BNJ. Ya. Ini dikenal tidak terlalu sensitif dan bagus jika digunakan untuk memisahkan perlakuan yang benar-benar berbeda. Ya. Karena dia
titik kritisnya lebih besar, ya, sehingga dia tidak sensitif. Dan kalau menurut BNJ itu berbeda, betul-betul berbeda. Ya, ini penting untuk perlakuan-perlakuan yang kewaspadaannya tinggi. Misalnya obat-obatan, kewaspadaannya harus sangat tinggi. Ya, kalau menurut kata BNJ dia berbeda, betul berbeda. Maka uji BNJ bagusnya. Tapi jangan kita gunakan untuk yang pengen sensitivitasnya tinggi. Misalnya produktivitas padi selisih 1 ton saja per hektar itu sudah sangat bagus sesungguhnya. Karena dikalikan 1 juta ton, misalnya 1 juta hektar jadi 1 juta ton. Jadi selisih 1 ton sangat penting. BNJ bisa saja itu tidak berbeda 1 ton dianggapnya. 5-6 tidak berbeda. Karena dia tidak sensitif. Padahal sangat penting. Maka hal-hal semacam itu jangan menggunakan uji BNJ. Tapi gunakan uji DMRT, gunakan uji BNT tadi atau uji yang lain. Nanti kita akan jelaskan. Nah, perbedaan lagi antara BNJ dengan BNT adalah pada penentuan nilai alfa. Di mana pada uji BNJ, untuk semua pembandingan yang mungkin ditetapkan, kebandingan yang mungkin, itu ditetapkan kesalahan sebesar alfa. Jadi kalau A dengan B, B dengan C, A dengan C, 3 kali membandingan itu kesalahannya tetap 5%. 4 kali 5 kali membandingannya kesalahan tetap 5%. Tidak seperti BNT tadi. Karena tiap kali membandingkan pada BNT itu kesalahan sebesar 5%, maka semakin besar, semakin banyak pembandingan itu, maka kesalahan akan semakin besar. Ya. Nah, jadi BNJ lebih diminati karena faktor kesalahannya tidak besar. Bisa digunakan untuk perlakuan-perlakuan yang besar. Perlakuan-perlakuan yang banyak. Ya, perlakuan banyak. Misalnya 6, 7 sampai 10 boleh. Sampai 20 juga boleh. Ya. Gitu. Nah, pengujiannya ditentukan oleh banyaknya perlakuan dan derajat bebas galat. Dengan nilai titik kritikal sebesar W, di mana W ini diperoleh dari informasi Q. Q itu adalah banyaknya perlakuan dan derajat bebas galat pada alfa 5 atau 10%. Dan dikalikan dengan akar dari kuadrat tengah galat dibagi dengan R. Sekali lagi, kita menggunakan kuadrat tengah galat. Maka tadi, balik lagi, bahwa ANOVA itu memanfaatkan informasi kuadrat tengah galat untuk mengambil kesimpulan. Hitungnya. Jadi kuadrat tengah galat ini menjadi sangat penting. Dan digunakan untuk uji lanjut. Kita tidak menggunakan kuadrat tengah perlakuan, kita menggunakan kuadrat tengah galat untuk membuat atau menentukan nilai kritikal dari uji lanjut. Dalam hal ini adalah BNJ. Ya, jadi ini adalah contoh tadi yang BNT. Ya, Q-nya pada derajat bebas 6 dan 24, perlakuannya 6. Derajat bebas galatnya 24, pada selang kepercayaan 5%, maka Q-nya 4,37. Dikali dengan akar dari kuadrat tengah galat 11,79 per ulangan 5. Sama dengan 6,7. Bisa kita lihat bahwa angka 6,7 ini lebih besar dibandingkan dengan 4,5 pada taraf yang sama. Bahkan lebih besar dari 6,1 tadi pada taraf 1% untuk BNT. Ini 6,7. Karena selisihnya atau karena titik kritisnya lebih besar, maka berarti dia lebih ketat dalam membandingkan. Ya, angka nilai tengahnya harus lebih jauh, baru dia katakan berbeda. Tidak boleh dekat-dekat, karena kalau dekat pasti dianggap tidak berbeda. 6,7 ini kembali kita urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil, lalu kita hitung sepasang-sepasang. Ya, 28,8 dengan 24 tadi 4,8 lebih rendah dibandingkan 6,7. 28,8 dengan 19 itu sudah lebih tinggi, tidak bisa lagi. Kemudian kita lihat dok 5 dengan dok 7 ini lebih rendah dibandingkan dok 7. Kemudian dok 5 dengan 4 ya, komposit maaf, itu masih di bawah begitu sehingga garisnya sampai sini, dan 5 dengan dok 4 itu atau 2 dengan 5 ini ternyata sudah lebih besar pada 67 sehingga garisnya berhenti begini.
Nah, ini terus membandingkan begini, begini, begini. Sehingga garisnya dari perlakuan 3 sampai perlakuan 6. Nah, bisa kita lihat karena selisih atau titik kritisnya lebih besar, maka nilai tengah yang berjauhanlah yang dianggap berbeda oleh BNJ. Itu yang kita katakan dia ketat. Sehingga muncullah huruf-huruf yang lebih sedikit. A, AB, BC, dan C. Berhenti sampai C. BNT tadi sampai E. Ini sampai C. Ya. Nah, jadi kesimpulannya pun sama. Ya, cara mengambil kesimpulan sama dengan BNT tadi, diurutkan lalu kemudian diberi hurufnya di sebelah angka-angka tadi, ya. Nah, jadi perlakuan 2 tidak berbeda dengan 7, tidak berbeda dengan komposit. Perlakuan 7 tidak berbeda dengan perlakuan komposit, perlakuan 4 dan perlakuan 3. Perlakuan 1, dok 1 ini menghasilkan kandungan nitrogen tertinggi, tetapi tidak berbeda dengan dok 5. Nah, ada tetapinya dia. Kalau BNT tadi tidak ada tetapinya, betul-betul 3 dok 1 itulah yang tertinggi. Ini ada tetapinya. Ya. Itu pada BNJ. Jadi kita sudah mendiskusikan BNT dan BNJ dengan keuntungan dan kelemahan masing-masing, tapi lalu juga cara menghitungnya juga kita sudah sampaikan, kita sudah pelajari. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Sudah paham ya, alhamdulillah. Paham semua ya. Dari tadi kelihatannya gampang sekali pahamnya ya. Karena Pak. Amin. Ya, kalau nanti belum paham, nanti diperdalam lagi di praktikum ya. Pak, silakan. Ya. Baik, kita lanjutkan dengan DMRT, Duncan Multiple Ring Test. Ya, uji jarak berganda Duncan. Ya. Ini prosedur ini mempersiapkan segugus pembanding yang nilainya tergantung pada jarak peringkat 2 nilai tengah yang dibandingkan. Maksudnya adalah ya, titik kritisnya berbeda tergantung dari 2 nilai tengah yang dibandingkan. Kalau A dengan B, maka kita katakan ini P-nya sama dengan 2. Yang dibandingkan hanya 2. Sepasang. Titik kritisnya sendiri. Akan berbeda kalau kita membandingkan A dengan C. Karena ada B di tengahnya, maka berarti P-nya 3. Nah, jadi DMRT itu ada titik kritisnya masing-masing tergantung dari berapa peringkat dari nilai tengah yang dibandingkan. Dengan nilai kritikal tergantung dari tetap kuadrat tengah galat dan R, saya kira sama dengan 2 uji sebelumnya. Tapi yang berbedakan adalah nilai kritikal dan nilai P, nilai tengah yang dibandingkan. P itu adalah banyak nilai tengah untuk 2 peringkat nilai tengah yang dibandingkan tadi. Kalau misalnya A dengan B, P-nya 2, A dengan C itu P-nya 3, A dengan D, P-nya 4. Ya. Untuk jelasnya, kita lihat di contoh ini. Bahwa kalau P-nya ada 2 sepasang tadi, maka Q-nya adalah 2,92 berdasarkan perhitungan tadi, maka titik kritisnya 4,5. Angka ini mirip sekali dengan BNT. Sehingga uji DMRT itu tingkat sensitivitasnya sama dengan BNT. Ya. Karena nilai tengahnya tadi untuk sepasang itu sama. Yang membedakan adalah ketika dia membandingkan untuk peringkat ketiga. 1 dengan peringkat ketiga berarti melalui 2 ada 3. Maka P-nya berbeda. P-nya menjadi 3 sehingga Q-nya menjadi berbeda dan titik kritisnya menjadi lebih tinggi. Kalau membandingkan 4, ya, A, B, C, D, berarti membandingkan 4, maka
RP-nya 49 bandingkan 5 itu 5,0 dan bandingkan 6 5,1. Jadi titik kritisnya berbeda-beda tergantung dari berapa level yang kita bandingkan. Ya. Nah, jadi misalnya ini contoh 28,8 dengan 24 berarti hanya sepasang. Sepasang itu titik kritisnya adalah ini 4,5. Ya. Karena sudah berbeda tidak bisa dilanjut, tidak perlu bandingkan lagi 1 dengan 3. Ya. Sekarang 5 atau perlakuan 2 dan perlakuan 3. Nah, ini masih kurang dari 4,5. Sehingga kita tarik garis ini dan kita masih bisa untuk melihat apakah perlakuan 2 dengan perlakuan 4 ini berbeda atau tidak. Nah, ketika kita membandingkan perlakuan 2 dan perlakuan 4 inilah kita akan menggunakan titik kritis yang berbeda dibandingkan dengan kita membandingkan 2 dan 3. Jadi sekarang titik kritisnya adalah 4,7. Itu maksud dari DMRT ini. Ya. Nah, selanjutnya saya kira sama dengan BNT dan BNJ sehingga diperoleh informasi A, B, BC, CD, DE, dan E. Dan kalau kita lihat ini huruf-huruf ini sangat mirip dengan apa yang tadi pada BNT. Sehingga sensitivitasnya ada pada BNT dan yang membedakan dengan BNT dengan DMRT ini adalah semua pembandingan yang dilakukan kesalahannya sebesar alfa. Beda dengan BNT tadi. Sehingga DMRT ini adalah uji lanjut yang paling diminati oleh mahasiswa. Lebih dari 80% skripsi mahasiswa AGH itu adalah menggunakan DMRT. Karena mahasiswa senang sekali kalau misalnya perlakuan itu berbeda. Membahasnya lebih gampang. Ya, kalau perlakuan berbeda. Kalau tidak berbeda, ini agak sulit dia membahasnya. Gitu ya. Jadi kalau perlakuan satu dengan perlakuan lain, apalagi kalau ada yang tertinggi, terendah, itu lincah sekali dia dalam membahas, dalam membuat skripsi. Ya. Tapi kalau misalnya ANOPA-nya, apalagi kalau tidak berpengaruh nyata, malah kebingungan gimana cara bahasnya. Ya. Karena kebingungan biasanya mempelajari ilmu menghilang. Sebulan menghilang, 2 bulan menghilang, nggak datang-datang ke dosennya, gitu ya, karena bingung membahas. Nah, tidak perlu bingung, tergantung dari tujuan penelitiannya untuk apa. Kalau misalnya perlakuan organik, pemberian bahan organik, ya dibandingkan dengan anorganik, dan ternyata perlakuan itu tidak berbeda, sudah bagus sekali. Berarti bahan organik ini menggantikan anorganik, tidak harus lebih tinggi, ya, tidak harus lebih tinggi. Dengan sama pun itu berarti sudah bisa substitusi. Itu sudah bisa dibahas. Ya, jadi mohon diperhatikan ada juga yang menanyakan kalau misalnya tidak berbeda seperti itu apakah penelitian ulang? Tidak ulang. Jangan diulang lagi. Karena diulang lagi kalau penelitiannya itu betul-betul sesuai dengan kaidah perencanaan percobaan dan sebagainya akan sama lagi hasilnya. Ya, perlakuan tidak berpengaruhnya dan seterusnya. Ya. Sehingga tampilannya pun sama seperti pada BNT dan BNJ. Bedanya hanya di sini bahwa tadi angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNJ atau uji BNT, sekarang adalah uji DMRT. Ya. Jadi sudah ada 3 uji nilai tengah yang kita sudah pelajari. Ada pertanyaan? Makin tidak banyak pertanyaan, makin cepat nih kuliah kita. Ya, atau itu yang diharapkan. Biar cepat selesai. Sudah 3 gitu ya, berarti. Ya, nilai tengah yang kita pelajari. Terakhir, uji nilai tengah yang kita diskusikan adalah Danen. Saya kira 4 ini adalah bagian dari uji nilai tengah lain. Masih ada beberapa uji nilai tengah yang lain, Anda bisa cek di buku statistik. Tapi 4 ini yang paling umum digunakan oleh penelitian-penelitian biologi. Ya, penelitian biologi, karena agronomi termasuk penelitian biologi. Nah, Danen itu membandingkan nilai tengah semua perlakuan yang ada terhadap kontrol. Penting untuk adanya kontrol. Atau kalau ada kontrol dan kita ingin bandingkan perlakuan itu dengan kontrol, maka seyogianya kita menggunakan Danen. Saya pakai kata seyogianya, tidak seharusnya. Kalau tadi uji nilai tengah dan
linear polinomial itu seharusnya. Jadi kalau perlakuannya kuantitatif, seharusnya dia menggunakan polinomial, kontras polinomial. Tapi kalau Danet, seyogyanya dia menggunakan Danet kalau ada kontrol. Ya. Tapi Anda harus bisa menjelaskan mengapa Danet, mengapa tidak Danet nanti, ya. Karena ada konsekuensi-konsekuensinya. Ya. Nah, titik kritis dari Danet itu adalah T Danet sendiri pada derajat bebas, galat, dan banyaknya perlakuan selain daripada kontrol yang bersesuaian. Kalau satu kontrol, berarti yang lain adalah perlakuan. Ya, maka berarti kalau tadi ada 6 perlakuan, 1 sebagai kontrol, maka berarti banyaknya perlakuan selain kontrol ada 5. Dikalikan dengan 2 kuadrat tengah galat dan R. Lagi-lagi kuadrat tengah galat yang digunakan serta ulangan. Ya. Tadi kuadrat tengah galat harus kita kontrol. Kontrolnya dari percobaan-percobaan agar galatnya kecil. R itu sangat penting. Ulangan semakin besar, pembaginya semakin besar, maka hasil baginya semakin kecil, semakin sensitif, semakin baik dalam membandingkan. Ya. Sebayangkan kita ulangannya 3, berarti kan pembandingnya 3. Ulangannya 6, pembandingnya 6, pembaginya 6. Beda sekali hasilnya. Maka kita lebih menyukai ulangan banyak dibandingkan ulangan sedikit. Ya. Ulangan banyak dibandingkan ulangan sedikit. Nah, jadi D, Danet ini bisa kita lihat dari, bisa kita peroleh dari perhitungan ini. Kembali kepada angka-angka tadi bahwa ya kuadrat tengah galat adalah 11,79, ulangan adalah 5 dikalikan 2 diakarkan dikali 2,76 pada derajat bebas 24, derajat bebas galat dan banyak perlakuan 5, maka pada alfa 0,05 itu T Danetnya adalah 2,76. Sehingga diperoleh titik kritis dari Danet itu adalah 5,99. Berikutnya, semua nilai tengah itu kita bandingkan dengan kontrol. Kontrolnya adalah 18,7. Semua nilai tengah perlakuan tadi, semua nilai tengah dari perubahan yang diamati dari perlakuan tersebut dibandingkan dengan nilai tengah perubahan yang diamati akibat dari kontrol. Jadi 18,7. Dibandingkan semua. Selisihnya ini 5,4, 4,1, 1,2, 5,3, dan 10,1. Semuanya kita cek dengan standar. Dari angka-angka ini hanya 3/1 yang selisihnya lebih besar dari titik kritis. Dengan demikian hanya 3/1 yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol. Lebih tinggi, lebih rendah kita bisa lihat dari nilai tengah. Karena ini adalah mutlak. 13,3 dikurangi 18,7 itu tetap positif, dia harusnya negatif, dia mutlak. 14,6 dengan 18, 4,1 itu negatif, positif. 19,9 ini positif. 24 positif. Jadi ini adalah negatif, negatif, ini adalah positif, positif. Jadi kalau dia berbeda, ya, jadi ini selalu mutlak karena angka pembandingnya adalah positif. Maka kalau dia berbeda, kita perlu identifikasi berbedanya positif atau negatif. Kalau berbedanya positif berarti nyata atau berbeda lebih tinggi. Kalau dia negatif berarti berbeda lebih rendah dibandingkan dengan kontrolnya. Ya. Itu 4 uji nilai tengah sudah kita diskusikan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada. Ya, ini adalah tabelnya. Dan ini, kapan kita menggunakan uji lanjut BNT, BNJ, DMRT, dan Danet? Tadi pada setiap bab sudah saya jelaskan keunggulan dan kelemahannya. Misalnya BNT, jika banyaknya perlakuan yang digunakan itu sedikit saja, 5 atau kurang, definisi sedikit itu 5 atau kurang, karena makin besar dari 5, maka faktor kesalahan semakin besar. BNT itu sensitif, sensitivitasnya tinggi, ya. Sedangkan BNJ jika membutuhkan pengujian yang benar-benar berbeda, ya, selisih yang agak besar.
Ya. Tapi pembandingannya tadi, setiap pembandingan itu kesalahannya sebesar alfa. Jadi dia tidak sensitif, ya, dia tidak sensitif dan bisa digunakan untuk perlakuan yang banyak. DMRT tingkat sensitivitasnya tinggi, sama dengan BNT, dan bisa digunakan untuk perlakuan yang besar. Lebih dari 5 boleh. Kurang dari 5 juga boleh kalau mau. Jadi kecil dan besar boleh. Sehingga tadi saya katakan bahwa skripsi mahasiswa itu mayoritas menggunakan DMRT karena alasan ini. Dia perlakuannya bisa untuk perlakuan yang banyak. Kemudian sensitivitasnya tinggi. Dan terakhir 4 itu adalah jika kita akan membandingkan hanya dengan kontrol saja. Jadi ada 4 pilihan untuk uji nilai tengah. Dan 4-empatnya seharusnya, tidak lagi seyogyanya ini, seharusnya sudah ditentukan pada saat menulis proposal penelitian. Sudah ditentukan mau atau akan menggunakan uji lanjut yang mana. Ya. Jangan memilihnya ketika data sudah ada, ANOVA sudah dibuat diolah, kemudian uji lanjut sudah tersedia 4-empatnya, lalu Anda pilih mana kira-kira yang enak. Nah, uji lanjut itu bukan cari yang enak, tapi cari yang pas, cari yang sesuai dengan kebutuhan, cari yang sesuai dengan cita-citanya atau sesuai dengan tujuannya. Ya. Biasanya dosen-dosen AGH senang menggunakan BNJ. Ya, agar kesimpulannya menyenangkan. Tapi mahasiswa menyukai DMRT. Gitu ya. Nah, ini keinginan mahasiswa dan dosen harus klop mana yang lebih kuat. Dan Anda harus punya alasan. Nah, sering ditanyakan, ada kontrol tapi menggunakan DMRT. Nah, ini sering ditanyakan, kenapa? Itu kan ada kontrolnya, harusnya DANET. Mengapa menggunakan DMRT? Nah, harus bisa dijawab. Ya, bahwa berarti kalau dia menggunakan DMRT tidak mutlak salah, tidak salah. Berarti dia akan membandingkan semua perlakuan yang ada termasuk kontrolnya. Apakah lebih baik dibandingkan kontrol dan juga perlakuan-perlakuan yang ada. Misalnya varietas, galur-galur. Galur-galur itu bisa dibandingkan dengan kontrol saja, tapi lalu bisa saja dia akan bandingkan dengan galur yang lain. Karena untuk misalnya galurnya ada 5, kontrolnya 1. Mana yang lebih bagus dibandingkan kontrol, itu yang dipilih. Tetapi kalau ada 2-3 yang bagus, lalu bingung yang bagusnya, yang mana yang akan dipilih. Maka berarti dia juga memerlukan pembandingan dengan perlakuan yang lain selain daripada kontrol. Itulah perlu menggunakan DMRT, membandingkan semuanya termasuk dengan kontrol. Jadi nanti dipilih galur-galur mana yang terbaik, yang lebih baik dibandingkan kontrol, dan lebih baik dibandingkan dengan galur-galur yang lain. Ya. Ada pertanyaan? Cobalah tanya satu orang begitu. Harus diberi hadiah nih kayaknya nih. Baru nanya nih. Khusyuk sekali kelihatannya mendengarkan. Jangan-jangan sudah tertidur. Ya. Baik. Ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan kuliah kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Ya, saya tidak tahu di sana ya mendengarkan atau tidak. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.